Shalom, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali, selamat bersuka cita pada hari ini. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Dialah yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia penolong dalam setiap kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita mau bersyukur, memuji muliakan nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Bapa. Kami ada tempat ini ya Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik, Yesus.
hiburan daripadamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami lebih lagi memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan lagi sorak-sorai bagi anak kita, anak yang sungguh luar biasa, dia baik, sangat baik bagi kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Bagi
Apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Tidak
Maka Dia sanggup memberkati kita dalam segala hal apapun. Ucapkan rasa syukur kepada Tuhan kita. Seluruh kehidupan kami adalah karena kebaikan-Mu. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami karena anugerah-Mu. Siapa
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan siang keberadaan kita agar diisi penuh oleh setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita.
Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Tuhan menjadi pengakuan kami semua umat-Mu yang hadir saat ini. Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara Engkau di setiap hati kami, dan terjemahkan apa yang menjadi isi firman-Mu saat ini, Tuhan. Secara manusia hamba-Mu tidak mampu, Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, Tuhan. Hamba manusia bodoh, oleh sebab itu hikmat-Mu yang mengalir bagi hamba-Mu. Dan setiap umat-Mu, Tuhan, dudukkan dengan tenang. Biarlah setiap umat-Mu, Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi boleh melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Pokeling. Ya. Kalau begini saya teringat dengan jemaat saya yang di Game, ya. Sebelumnya mungkin ada dari jemaat Tuhan yang belum kenal dengan saya. Ya. Saya adalah putri dari Bapak Gembala sidang di tempat ini. Saya nomor 2. Nama saya Erni Natalia Nenggolan, ya. Dan saya melayani di Gereja Pentakosta Kudus Immanuel Pematang Bandar, ya. Tidak secara kebetulan kami datang ke tempat ini untuk melayani Tuhan. Kita bisa bertemu di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau selama 1 minggu ini kami berada di Jakarta, dan kami tiba dari Pematang Bandar sampai ke Jakarta ini dengan selamat, itu semua anugerah Tuhan. Dan kami nanti akan kembali ke Pematang Bandar siang ini. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Dan tetap doakan kami, biarlah kami tetap dalam penggembalaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bersyukur juga buat suhu, ya. Suhu saya sebagai Bapak Gembala sidang tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatannya. Secara manusia tidak layak saya di tempat ini, tapi Tuhan yang melayani. Amin. Ya. Sebetulnya saya jadi gembala itu semua panggilan Tuhan. Ya. Saya ditabiskan jadi gembala ketika suami saya meninggal 2,5 tahun yang lalu di depan peti jenazah. Saya ditabiskan sebagai gembala karena tidak ada lagi yang melanjutkan. Mau tidak mau istrinya yang melanjutkan. Tapi Tuhan, saya katakan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak sanggup. Tapi oleh pertolongan Tuhan saya sampai bisa menggembalakan di GEP Pematang Bandar sampai saat ini itu semua anugerah Tuhan. Amin. Tetap dukung doa dalam doa, ya. Saya bilang kepada anak-anak saya, ketiga anak saya, makanya semua ini melayani Tuhan. Yang paling besar seharusnya melayani keyboard, tapi satu kelemahannya mentalnya kurang, ya. Kami udah bilang kemarin, ayo main keyboard, nggak mau katanya, ya. Dan yang nomor 2 tadi pemain bass, ya. Memang Tuhan turunkan talenta bapaknya mungkin ke dia, ya. Dia multi talent, ya, multi talent, pemain bass, lagi belajar main gitar, lagi belajar main keyboard. Guru sekolah minggu juga. Dukung dalam doa kami. Dan siap dan kami, kalian Lionel Simanjuntak, doakan dia sebagai pelayan Tuhan. Di pemain drum tapi masih belum semahir Abed ya dan Glorious.
Mari jemaat Tuhan, dukung kami dalam doa, ya, agar kami tetap kuat secara manusia. Saya bilang saya gak mampu Tuhan, saya gak mampu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi kami, ya. Kedua orang tua saya, bapak mama saya masih tetap mendukung dalam pelayanan, dan ito-ito saya, eda-eda saya mendukung dalam pelayanan, serta ahli saya dan kakak-kakak saya. Mereka lah yang bersatu hati mendukung pelayanan kami di GMI Pematang Bandar. Biarlah hidup kami menjadi saksi, hidup kami menjadi garam dan terang bagi semua jemaat Tuhan di Pematang Bandar. Amin. Nanti kelamaan ya, karena saya akan mengejar ke bandara. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tetap kuat di tengah badai. Ya, tetap kuat di tengah badai. Dalam Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saya ulang kembali. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, apakah yang mengalami badai hidup ini hanya orang-orang yang tidak benar, hanya orang-orang yang jauh dari Tuhan, hanya orang-orang yang belum mengasihi Tuhan? Saya bertanya dulu kepada jemaat Tuhan, apakah orang yang mengalami badai hidup ini hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak. Ya. Kita semua pasti mengalami badai kehidupan ini. Kita lihat di Matius 7 ayat 24. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 28. Ya, firman Tuhan dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ya, nah di sana dikatakan bagaimana orang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Kedua hal ini mengalami hal yang sama-sama badai. Ya, ketika ada hujan badai datang, pastilah rumah ini akan rubuh. Ya, kalau dibangun di atas pasir dan di atas batu. Ya, nah jadi tidak ada alasan bahwa hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hanya mengalami badai hidup. Justru kadang-kadang kalau kita pikirkan, ya, orang yang semakin mendekat kepada Allah, begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan yang kita hadapi. Betul tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan? Iya. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin banyak rintangan, cobaan yang kita alami. Ya. Tetapi tergantung itu. Di situ tergantung kita lah. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana supaya kita kuat melewati setiap badai hidup ini? Ya, itu tergantung dari pribadi kita. Ya. Banyak hal yang mungkin kita alami, berbagai macam masalah, berbagai macam problem. Ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan, ya. Ada yang mengalami masalah keluarga, ya. Contohnya mungkin perselisihan, ya, percekcokan antara suami istri, ya. Mungkin ya. Di sini ada keluarganya yang susah atau berantakan, ya. Saya bawa juga ya, logat sana juga, ya, berantakan. Tiap hari berbadai terus, tiap hari berantem terus. Tidak ada damai di tengah-tengah keluarga itu, ya.
bapak-bapak mata keranjang, ya, ibu-ibu, ya, belanja online terus, penghasilan tidak sesuai dengan pemasukan, online terus, online tiap hari. Pengantar paket datang ke depan rumahnya, ya, itu yang dialami keluarga, ya, masalah anak, ya, banyak problem masalah anak, ya, mungkin anak-anak kita pengaruh dengan narkoba, ya, pergaulan bebas, ya, banyak yang kita alami. Baik masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi seringlah terjadi dalam kehidupan keluarga, dan hal ini harus dialami oleh setiap orang. Amin. Harus dialami oleh setiap kehidupan. Yang tidak mengalami badai hidup adalah orang yang sudah pergi ke Balikpapan. Betul? Iya. Kenapa? Karena mereka sudah senang. Tidak ada lagi yang dipikirkan. Terserah mau di situ anakku, terserah mau di situ istriku. Aku sudah senang bersama Bapa di surga. Iya. Kalau orang yang sudah mati, dia tidak akan mengalami badai hidup, ya. Nah, sekarang tergantung kita lah, bagaimana kita bisa menghadapi setiap badai itu. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi badai hidup, badai itu, ya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 tadi dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat, ya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ya. Nah, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat-jemaat di Efesus untuk tetap kuat dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya, dari kebenaran firman Tuhan saat ini, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bisa menghadapi badai hidup ini. Yang pertama, bagaimana kita supaya tetap kuat di tengah badai adalah yang pertama, mati. Tidak. Yang pertama, bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan, ya, bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Supaya kita tetap kuat di tengah badai adalah kita bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Iya, sandaran kita menentukan rasa nyaman kita. Ya, sandaran kita menentukan rasa nyaman kita. Nah, bagaimana supaya kita nyaman? Tentukan sandaranmu. Ya, tentukan sandaranmu. Dan banyak orang salah menyandarkan hidupnya. Ya, banyak orang salah menyandarkan hidupnya. Orang kaya menyandarkan kepada kekayaannya. Ya, orang-orang kaya menyandarkan kepada kekayaannya. Sekarang kita lihat, harta kekayaan apakah sudah bisa menjamin kebahagiaan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tidak. Ya, tidak. Itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Kita lihat banyak artis-artis yang begitu hartanya melimpah, ya, melimpah ruah, sampai tidak terhabiskan lagi hartanya karena sakit banyaknya. Apa? Mereka cerai, ya, mereka berantem, ya. Belum tentu itu bisa mendatangkan kebahagiaan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita juga kadang-kadang sebagai manusia awam mungkin sudah diberikan harta kekayaan, masih aja ada yang kurang, masih ada aja yang kurang. Manusia tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan, benar? Betul tidak? Iya. Nah, ada juga orang yang menyandarkan rasa amannya kepada orang-orang yang dia kenal, ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya nama, ya. Misalnya dalam pemerintahan ada di channelnya di situ
situ bisa masuk ke pegawai negeri. Disitulah diandalkan dia, bukan Tuhan yang diandalkan. Hal itulah yang salah. Dan pemuda remaja mungkin ya punya skill pencak silat, karate, ya itulah yang diandalkan manusia. Itu tidak bisa menjamin kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, yang menjadi sandaran bagi kita adalah kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saya bertanya, saat badai itu datang, apa yang terjadi? Ya, kita lihat Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kesia, baca dulu yang kuat buruh, Asia. Nah, kitab ini menggambarkan murid-murid Yesus. Pada waktu itu mereka berada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus. Ya, nah ketika itu mereka mengalami badai yang sungguh hebat, badai yang luar biasa. Saat badai itu datang, apa yang terjadi? Ya, murid itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Ya, mereka berusaha mengatasi badai itu, tapi apa? Tetapi semua sia-sia semua yang mereka alami, dan akhirnya mereka putus asa. Ya, mereka putus asa, tidak tahu lagi apa yang akan mereka lakukan. Mereka udah bingung, dan akhirnya mereka datang kepada Yesus. Ya, mereka datang kepada Yesus dan mereka berseru. Dan luar biasanya lagi, pada saat badai itu datang, Tuhan Yesus posisinya sedang apa? Iya, sedang tidur. Ya, dia tidur dengan tenang. Tapi kita lihat dia apa? Mereka mengalami ketakutan yang hebat, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Sementara mereka bersama-sama dengan Tuhan. Seharusnya kalau udah bersama Tuhan, kita merasa tenang, bukan? Tapi kita lihat di sini bahwa murid-muridnya ketakutan, kekhawatiran. Ya. Bahkan muridnya berkata kepada Tuhan, "Guru, apakah engkau tidak takut? Ya. Apakah engkau mau kita supaya ini binasa semua?" Padahal kita lihat mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya. Apakah Bapak Ibu yakin bersama-sama dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu yakin bersama-sama dengan Tuhan? Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, apakah timbul rasa ketakutan itu? Ya. Apakah timbul rasa ketakutan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mungkin mulai ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang mulai mundur kepada Tuhan. Ya. Tidak lagi beribadah, tidak lagi ikut komsel ya. Ya.
tidak lagi datang ibadah doa. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pertolongan Tuhan. Kadang-kadang seruan kita pun, ya, di dalam doa kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, tidak percaya, berdoa dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, bukan dengan iman. Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka berdoa dengan rasa takut, bukan berdoa dengan iman. Bahkan ketika murid-muridnya datang berseru kepada Tuhan, ya, apakah Tuhan Yesus bangga dengan seruan itu? Tidak. Kenapa? Karena mereka berdoa bukan dengan iman, dengan rasa takut mereka lah mereka berdoa kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan, kenapa kamu takut, hai engkau orang yang tidak percaya? Ya. Dan ketika pada waktu itu murid-murid datang kepada Yesus, bukannya mereka percaya kepada Tuhan, tapi justru karena ketakutanlah mereka datang kepada Tuhan. Karena ketakutanlah mereka datang kepada Tuhan. Mari belajarlah kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita akan merasa tenang, ya, kita akan merasa kuat kalau kita bersandar kepada Kristus. Amin. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandarlah kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Berdoalah dengan iman kita kepada Tuhan, bukan ketakutan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Jangan karena ketakutan ya, kita baru digerakkan untuk mau berdoa. Tapi latihlah terus, ya. Latihlah hidup kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Tapi berdoa dengan iman. Bukan hanya berdoa berlalu begitu saja, tapi dengan iman. Iya. Percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun masalah, apapun problem dalam hidup kita, badai dalam hidup kita, Tuhan akan berikan kekuatan. Itu semua bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu marilah kita belajar seperti Kristus, ya, belajar seperti Kristus, tetap tenang. Amin. Kita lihat di Yesus pada waktu badai itu datang, dia tetap tenang. Tenang di sini bukan berarti kita diam saja, ya. Tetap tenang di sini artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Terserah Tuhan mau mengerjakan apa dalam hidup kita. Ya, yang penting kita tenang, ya. Poin yang pertama tadi apa? Belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Poin yang kedua, ya, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah badai adalah nomor 2, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus 6 ayat 11. Ya. Efesus 6 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Nah, coba kita lihat ayat-ayat selanjutnya yang kita baca ini. Di situ ada dituliskan perlengkapan senjata Allah, ya. Ya, kita lihat ada B. B yang pertama yaitu berikat pinggang kebenaran. B yang kedua berbaju cirah keadilan. B yang ketiga berkasutkan kerelaan. K ketopang keselamatan. P perisai iman. P yang kedua pedang roh. Inilah 7 perlengkapan senjata Allah. Apa yang pertama? Berbaju cirah keadilan. Yang kedua berkasutkan kerelaan.
Yang ketiga, yang pertama berikan pinggang kebenaran ya. Yang pertama berikan pinggang kebenaran. Yang kedua berbaju zirah keadilan. Yang ketiga berkasutkan kerelaan. Yang keempat, yang kelima, dan pedang roh ya. Nah, jemaat Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah inilah harus kita gunakan untuk melewati setiap badai hidup kita. Amin. Kalau kita tidak menggunakan senjata Allah ini, kita akan menjadi lemah. Iman kita lemah, kekuatan kita lemah. Ya. Kita lihat di Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara, ya, di udara. Apa tadi dikatakan? Perjuangan kita bukanlah melawan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara. Ya, itulah peperangan kita, bukan melawan darah dan daging, ya, melawan roh-roh di udara. Nah, di saat kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini, maka kita akan menjadi kuat. Amin. Iya, akan menjadi kuat. Mungkin kita mendengar ada isu-isu yang tidak sedap yang kita dengar, hal-hal yang menakutkan, ya. Nah, kita harus punya pedang roh. Apa itu pedang roh? Apa itu pedang roh, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ini firman Tuhan, ya. Dan mungkin kita mendengar ada hal-hal negatif, ya, berita-berita negatif. Ingat firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Gak usah khawatir, ya. Gak usah takut. Jangan ada rasa takut dalam hidup kita, ya. Karena firman Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Amin. Jelas firman Tuhan, ya. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan ragu, ya. Mungkin ada rasa ragu, percumanya aku ikut Tuhan, tidak adanya pertolongan Tuhan dalam hidupku begini-begini saja, ya. Ingat, Tuhan itu ada bagi kita. Amin. Jangan takut Bapak Ibu jemaat Tuhan, keselamatan Tuhan itu ada, ya. Mungkin ada hal-hal negatif yang menyerang pikiranmu, ya, sehingga membuat engkau merasa takut, mengganggu pikiranmu. Ingat, ya, kita harus punya iman yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Ada iman yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan saja, datang beribadah, ya, hanya formalitas memenuhi absen, ya. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan iman kita. Amin. Mari gunakan momen ini untuk kita dapat menaburkan pengalaman-pengalaman kita, menarik orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan pengalaman kita bisa sharing satu dengan yang lain, memotivasi satu dengan yang lain, ya. Di saat ada mungkin orang-orang yang sudah mulai down, yang mungkin tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk datang ke menjalani hidup ini, kita berikan motivasi bagi mereka, berikan semangat, berikan kekuatan, ya. Dan mungkin di sekitar kita orang-orang yang teman-teman kita sudah mulai lemah, kuatkan dia, ya. Kuatkan dia dengan firman Tuhan.
motivasi firman Tuhan ini. Kalau kita melihat, ya, kitab Timotius, di sini dikatakan di mana Paulus mengingatkan anaknya rohaninya Paulus adalah Timotius. Ya, dikatakan Timotius, jadilah kuat. Ya, Paulus katakan Timotius, jadilah kuat. Kenapa dikatakan itu? Supaya dia dapat bertahan. Ya. Kenapa seperti itu? Bahkan Paulus, ya, dengan tegas mengingatkan Timotius supaya dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Mungkin Timotius sudah putus asa, tapi Tuhan ingatkan, Paulus ingatkan, jangan takut. Ya. Dan Timotius taat kepada komandannya. Ya. Timotius taat pada komandannya. Komandan kita siapa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kristus. Ya. Taatlah kepada Tuhan. Komandan kita di pemerintahan ini siapa? Presiden. Ya, taatlah kepada presiden. Taatlah kepada pemerintahan di bangsa ini. Ya. Karena itu gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya. Dan kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya pimpinan kita, komandan kita. Kalau firman Tuhan katakan taat, jangan melenceng ke kanan ke kiri. Kalau berjalan terus. Ya. Dikatakan apa? Gunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ya, supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kehidupan Kristen seperti dalam keadaan berperang. Ya. Allah memberikan kita otoritas sebagai pemenang. Amin. Untuk kita menang, Allah memberikan otoritas kepada kita sebagai pemenang. Dikatakan melawan tipu muslihat iblis. Allah sudah berikan otoritas kepada kita untuk kita menjadi pemenang. Iblis tidak punya kuasa, ya, tapi dia punya tipu muslihat. Ya, iblis gak punya kuasa. Jangan takut kepada iblis. Amin. Amin. Ya, anak-anak pun jangan takut kepada iblis. Disuruh mamanya, disuruh bapaknya ke belakang ke dapur, jangan takut. Iblis tidak punya kuasa, tapi dia punya tipu muslihat. Oleh sebab itu janganlah mau ditipu oleh iblis. Amin. Ya, jangan mau ditipu oleh iblis yang mau menjatuhkan kita, ya, yang membuat kita menjadi lemah. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini berikan cobaan yang begitu berat, ya. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini ada sakit, mengalami sakit penyakit, problem dalam ekonomi, ya, problem dalam keluarga, ya. Mari datanglah kepada Tuhan. Problem yang kita alami, masalah badai hidup yang kita alami tidak sehebat yang dialami oleh Ayub. Betul tidak? Iya. Belum seapa-apanya kita, ya. Belum seapa-apanya yang masalah yang kita hadapi. Coba kita lihat Ayub, ya. Anaknya habis, hartanya habis, ya. Luar biasa badai hidup ini yang dialami oleh Ayub. Tapi apa? Dia tetap kuat, dia tetap bersandar kepada Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan datang ke tempat ini menghadapi masalah hidup, datanglah kepada Tuhan. Amin. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini, kenakanlah senjata Allah, ya. Gunakanlah ini. Kalau kita lemah saat ini, mari tingkatkan imanmu, tingkatkan jam doamu. Imanmu yang kau tingkatkan. Jangan rasa takutmu yang kau tingkatkan.
Jangan rasa khawatirmu yang kau tingkatkan. Amin. Iya, tingkatkan iman kita. Ya. Percayalah, ada ketopang keselamatan, ada perisai iman, ada pedang roh. Ya, gunakanlah ini sebagai senjata kita di dalam menghadapi setiap badai ini. Amin. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah badai adalah dengan berdoa dan berjaga-jaga. Ya, dua hal penting inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa dan berjaga-jagalah. Tetapi kita lihat, kadang-kadang justru inilah yang sering kita lupakan, betul tidak? Iya. Kalau di saat titik nyaman, ya, semua baik-baik saja, keluarga tenang, ekonomi tenang, ya, kita lupa berdoa, kita lupa berjaga-jaga, betul tidak? Iya, karena di zona nyaman, sehingga lupa semua, ya, lupa yang akan dilakukan, ya. Makanya mereka semakin lemah karena tidak ada doa, tidak berjaga-jaga, spiritnya lemah, tidak ada spirit, ya. Dikatakan di sini berjaga-jaga adalah waspada. Kita harus waspada. Ketika serangan badai itu datang, kita siap menghadapinya. Iya, berjaga-jagalah. Dan sadarlah apa yang terjadi di sekeliling kita ini. Ya, pasti setelah kita berjaga-jaga, kita akan tahu bagaimana menghadapi masalah itu, bagaimana kita menanganinya. Sebagai manusia, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, betul? Iya. Kita minta kekuatan Tuhan menopang kita. Kita minta kekuatan Tuhan menjaga kita. Kalau kita andalkan kekuatan kita menjadi lemah. Ya, kita nggak mampu melewati badai hidup ini. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena daya tarik dunia itu lebih kuat, ya, lebih kuat untuk menarik kita. Betul tidak? Kadang-kadang mau jemaat Tuhan lemah, kan? Iya kan? Kadang-kadang mau jemaat Tuhan lemah. Makanya Tuhan minta kita supaya tetap berjaga-jaga. Nah, setelah berjaga-jaga kita harus ditambahkan atau ditopang dengan doa, ya, disempurnakan dengan doa. Berdoa di sini berarti melibatkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah, setiap problem yang kita alami. Ya, berjaga-jaga dan berdoa membuat kita tetap kokoh dan teguh. Betul? Iya, berjaga-jaga. Cobalah praktekkan jemaat Tuhan, ya. Di saat jemaat Tuhan saat sedang lemah, ya, saat sedang lemah lari ke kamar berdoa, ya, berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan pasti mendapatkan kekuatan. Iya. Cobalah Bapak Ibu praktekkan. Ya, Bapak Ibu praktekkan. Kita akan tetap kuat, kokoh di dalam kehendak Allah, ya. Dan Tuhan mau supaya kita bersiap-siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Bukan saya menakut-nakutkan, ya. Bukan saya menakut-nakutkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siap-siaplah menanti kedatangan Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita siap-siap menanti kedatangan Tuhan? Yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, Dia akan datang seperti pencuri, ya, pencuri.
sekolah saya dulu bulan Februari, bulan 2 tahun ini, posisi tidur dia meninggal. Ya, nggak tahu nanti jemaat Tuhan di tempat ini dalam posisi apa dipanggil Tuhan. Ya, saya dengar Sintua HKBP di sekitaran Jakarta Timur ini lagi saat di mimbar jatuh, tiba-tiba jatuh. Ya, makanya firman Tuhan berdoa dan berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Ya, nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tetaplah berdoa dan berjaga-jagalah. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, percaya keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Atau belum ada yang masih ada yang belum percaya? Kalau masih belum ada yang percaya, bertobat dulu. Iya, bertobat dulu. Ingat, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Ya, dengan berdoa dan berjaga-jaga, iman dan keyakinan kita akan terus menyala-nyala, akan terus semakin bangkit, ya, dan kita pun akan merasa tenang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Masalah apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menghadapinya, kita bisa lewatkan itu semua. Oleh karena itu, bangkitlah, semangatlah, datanglah kepada Tuhan. Badai apapun, sehebat apapun, kita tetap kuat, kita tetap strong. Amin. Ya, oleh sebab itu lakukanlah hal ini. 3 poin yang saya berikan tadi. Yang pertama, bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang kedua, siap-siap memain musik. Yang ketiga, berdoa dan berjaga-jagalah. 3 poin inilah menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk hari ini, menjalani seminggu ke depan. Ya, bersandar di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan yang ketiga, berdoa dan berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan yang saya taburkan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Saya mau Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita imani firman Tuhan hari ini. Kita katakan penolong yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman ini Tuhan dapat bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang memeteraikan setiap firman di dalam hati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan.
menguatkan umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan diberikan kelegaan, yang susah dihiburkan Tuhan. Jika kami bersama-sama dengan-Mu Bapa, ajar kami bersandar kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga untuk menghargai setiap kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Umat-umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, jadikanlah semua umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita pada hari ini akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun untuk setiap jemaat Tuhan, karena di hari ini adalah minggu diakonia, jadi untuk setiap jemaat Tuhan yang masih belum mendapatkan untuk amplop diakonia, bisa untuk menghubungi petugas untuk diakonia. Dan terlebih juga untuk setiap amplop diakonia ini, mohon jangan dibawa pulang dan lemnya di amplopnya jangan dilepas ya, supaya bisa digunakan